女人还有点眼熟。何婉，你这次回来不晚了，还带了个男的回来。方才替他找出口，这只是多谢二位。那人是谁？第一女战神元女娘娘将秋被咬伤了一只手，保护这片沙漠不再遭受，已经拥有了十分强大的，我便再没见过你。她是星宿之一。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Little Fairy Yao, dan ini adalah episode ke-10. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode ke-9. Kemarin Nanja dan juga Hewan telah dibawa ke sebuah gurun yang juga adalah tanah kejahatan mutlak. Di sana mereka bertemu dengan dua pria yang bernama Moyang dan Zheng Zilu. Mereka yang tidak menyukai klan dewa segera menyerang Nanja. Tapi dalam pertarungan tersebut Nanja bisa dengan mudah mengatasi setiap serangan mereka. Bahkan Nanja lah yang sangat mendominasi, sampai-sampai membuat Moyang kewalahan. Di saat ia ingin dihabisi, seorang wanita yang bernama Kyushi pun muncul, yang mana dia ini juga telah mengenali guru dari Nanja. Tidak hanya itu saja, namun ia juga mengenali Hewan, karena dulu dia itu pernah berada di tempat ini. Perjalanan pun mulai mereka lakukan karena badai pasir telah tiba. Kyushi memberitahu kalau penghalang desa dibuat oleh Hewan, namun sejak itu dirinya juga telah menghilang. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke hadapan kepala desa Moyin. Pria bernama Shin Yong menanyakan tentang pengorbanan yang telah dilakukan demi memperkuat kekuatan tersembunyi Moyang. Tapi kepala desa menenangkannya karena Moyang dan yang lainnya telah tiba. Mochang menanyakan tentang perjalanan mereka. Sayang sekali perjalanan ini kurang menguntungkan. Terlebih lagi monster yang ada di luar semakin berkurang. Daju sangatlah tidak suka kepada Moyang karena bagaimanapun ia pasti telah menggunakan kekuatan monster untuk bisa menjadi lebih kuat lagi. Begitu pula dengan Shin Yong, karena tanpa kekuatan monster, pelindung tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Moyang ini sudah bosan dengan cara mereka mengorbankan para warga demi bisa bertahan hidup. Lebih baik mereka melawan gurun agar tidak ada lagi yang perlu berkorban. Perkataannya itu bisa didengarkan oleh Hewan. Ia tidak menduga kalau di tanah kejahatan mutlak masih berisikan orang seperti Moyang. Kyushi juga memberikan pembelaan kepada Moyang karena ia sudah berkali-kali menghabiskan kekuatan tersembunyi demi bisa melindungi desa. Mochang sadar betul ada tamu yang telah datang kemari, yang membuat Hewan terkejut. Moyang membenarkan hal itu dan mereka adalah rekan-rekan yang dia temukan di gurun. Hewan dan Nanja pun segera masuk untuk bertemu dengan kepala desa. Mochang langsung menyadari sesuatu. Begitu pula dengan Shin Yong karena penampilan Hewan tidaklah begitu asing. Sampai akhirnya mereka semua pun ingat kalau dia adalah Hewan. Tapi mereka masihlah belum tahu dengan pria yang telah dia bawa. Daju yakin betul kalau kedatangan Hewan kemari pasti ingin membawa mereka pergi. 女人还有点眼熟。何婉，你这次回来不晚了，还带了个男的回来。Kyushi segera memberitahu kalau Hewan yang mereka lihat saat ini telah kehilangan ingatannya. Jadi lebih baik mereka tidak mendesaknya. Tapi Shin Yong tidak terlalu peduli, karena selama Hewan masih memiliki kekuatan tersembunyi, lebih baik dia saja yang memperkuat pelindung. Dengan begitu tidak ada lagi pengorbanan yang dilakukan. Namun kekuatan yang Hewan miliki tidaklah sebanyak itu, yang membuat Shin Yong menjadi kesal. Ia pun meminta para penjaga untuk menangkap mereka. Terlebih lagi orang-orang yang tidak berguna tidaklah boleh tinggal di desa. Serang pun langsung saja dilakukan oleh para penjaga. Namun di sini ada Nanja dan dia dengan sangat cepat mengalahkan keempat penjaga sekaligus. Karena ada satu penjaga yang hampir meninggoy, Hewan pun segera bertindak untuk bisa menyelamatkannya. Melihat kekuatan yang mereka miliki membuat orang-orang di sana takut. Sedangkan Mochang segera memberikan tekanan kepada Nanja dan Hewan. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya. Hewan mencoba menenangkan situasi karena bagaimanapun kedatangan mereka kemari bukan untuk mencampuri urusan desa. Karena mereka hanya ingin mencari sesuatu yang hilang. Dan setelah itu pergi dari tempat ini. Ya, meskipun untuk saat ini mereka juga masih belum tahu bagaimana cara pergi dari tempat ini. Mochang sangatlah tertarik kepada mereka.
sebab tempat ini telah menahan kekuatan mereka, namun hewan dan juga Nanja masih dapat menggunakan kekuatan, yang tentu saja mereka saatlah berguna. Sesaat kemudian seorang pria pun datang dan dia bernama Suyu. Meskipun kondisinya tidak begitu baik, namun Suyu tetap menyempatkan diri untuk menyambut para tamu yang datang. Bahkan ia juga sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Pada akhirnya Mocang pun mau tidak mau membebaskan mereka dulu. Setelah dari sana, Suyan dan yang lainnya pun mengantar hewan dan Nanja ke tempat kediamannya. Nanja berterima kasih atas bantuan yang dia berikan. Sebelum pergi, Moyan tertarik dengan perkataan hewan yang ingin mencari jalan untuk pulang, karena dia itu juga berkeinginan untuk pergi dari tempat ini. Hewan menanyakan tentang Suyu yang ternyata adalah anak angkat kepala desa. Kyushi pun terus memberikan cerita kepada mereka, sampai akhirnya nama Yuanu pun disinggung. Ia adalah dewa pertama alam surga. Sosok itu jugalah yang mencuri Kyushi dan membawanya kemari. Hewan ingat kalau Raja Bintang Jiwei dan juga Yuanu sempat bertunangan. Tapi entah kenapa Jiwei itu membatalkan pertunangan karena wanita dari klan tersembunyi. Dan tentu saja itu adalah Kyushi. 方才提的找出口之事，多谢二位。那人是谁？第一女战神元女娘娘将秋。不过他，对不起。 Nanja meminta maaf karena tidak bisa membantunya. Kyushi tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, tapi dia berjanji ketika bertemu dengan Yuanu lagi, maka ia akan mengalahkannya. Tapi Yuanu itu ternyata sudah meninggoy. Hanya saja Nanja juga tidak terlalu tahu bagaimana cara Yuanu meninggoy. Semua ini terjadi di saat ia bertarung dengan gurunya yakni Jiwei. Mungkin karena alasan itu jugalah gurunya melakukan pengasingan. Tapi sampai saat ini masih belum tahu tentang kebenaran kejadiannya. Bagi Kyushi, masalah cinta akan membutakan seseorang. Mereka tidak tahu apakah tindakan ini benar atau salah. Nanja dan juga hewan pun diminta untuk duduk. Karena Kyushi ingin membicarakan beberapa hal tentang masa lalu hewan, supaya bisa memudahkan ia untuk mengumpulkan ingatannya. Nanja tidaklah mempermasalahkan hal itu, dan meminta hewan untuk menerima sarannya. Alhasil Kyushi pun mulai bercerita kalau awal pertemuannya dengan hewan terjadi di Gurun Meiwei, di mana kali itu hewan telah terluka parah dan tak sadarkan diri. Kyushi dan Songi segera membawanya kembali dan mengobati hewan. Namun setelah dia tersadar, hewan tidaklah bisa berbicara sedikit pun. Selain itu, tujuannya adalah mencari jalan keluar dari tempat ini. Mendengar nama Songi mengingatkan hewan kepada Wei Su, pengikut setia dari Jiwei. Kyushi membenarkan hal itu. Ada suatu malam ketika hewan tidak kunjung kembali pulang, jadi Songi pun segera melakukan pencarian kepadanya. Tapi sayang sekali dalam pencarian itu hewan memang dapat ditemukan. Tapi kondisi dari Songi sangatlah buruk, karena mereka bertemu dengan monster. Hewan yang merasa bersalah mulai menggantikan Songi untuk melindungi desa. Dan gitulah hewan pun mulai dekat dengan mereka. Tapi beberapa waktu kemudian hewan tiba-tiba saja pergi, dan ketika dirinya kembali, hewan malah memiliki kekuatan tersembunyi yang sangat hebat. Hewan membentuk sebuah penghalang demi bisa melindungi desa dari ganasnya gurun ini. Berkat ia jugalah tidak ada lagi hujan api di sini. Tapi sejak saat itu jugalah hewan pergi dan Kyushi tidak pernah melihatnya lagi. Nanja penasaran bagaimana hewan mendapatkan kekuatan tersembunyi. Namun Kyushi juga tidaklah tahu. Sedangkan untuk kondisi dari Songi sudahlah meninggoy. 对我们也亲近了些，被咬伤了一只手，保护这片沙漠，不再遭受，已经拥有了十分强大的，我便再没见过你。他是星宿之一。 Nanja memintanya untuk tidak perlu khawatir karena Songi adalah salah satu bintang. Jikapun dirinya berinkarnasi menjadi manusia, ia akan hidup dengan damai. Nanja pun memberitahu kalau tujuannya kemari adalah menemukan jiwa hewan. Jadi apakah dalam beberapa hari ini ada kejadian yang aneh? Kyushi membenarkan hal tersebut karena sumber air yang mereka gunakan perlahan-lahan mulai mengering. Dan mungkin itu juga berkaitan dengan jiwa hewan. Untuk mengetahui apa yang terjadi, Nanja dan yang lainnya akan pergi ke sana. Hewan berencana untuk membawa Kyushi pergi dari tempat ini setelah mereka berhasil menemukan jalan pulang. Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan terjadinya hujan api yang semakin sering terjadi. Kekuatan pelindung sudah semakin lemah, jadi tidaklah mungkin bisa menahan hujan api terlalu lama. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.